Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resum kelompok kami dengan judul aplikasi persamaan diferensial pada masalah konsentrasi zat gula dalam sirup nala. Sumber referensi dari Fauziatul Lita, skripsi UNES 2009. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Hajah Indah Nur Supriyanah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial semester 4. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah dengan NIM 1908105-156. Saya di sini sebagai moderator dan 3 rekan saya sebagai pemateri. Sofi Aurelia sebagai pemateri 2, Sylvia sebagai pemateri 3, dan Imam Bustomi sebagai pemateri 4. Langsung saja ke slide berikutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah formula model persamaan diferensial yang menyatakan jumlah zat gula dalam campuran base sirup nala sebagai suatu fungsi dari waktu T, yang jumlahnya akan berubah secara teratur pada pergeseran jumlah zat gula yang terjadi dalam pencampuran base sirup nala. Dan yang kedua adalah bagaimanakah solusi dari formula pada masalah konsentrasi zat gula dalam campuran. Persamaan diferensial order 1. Persamaan diferensial order 1. Bentuk umum dari persamaan order 1 adalah dy per dt sama dengan f dalam kurung t, y, di mana f adalah fungsi dua variabel yang diberikan sebarang fungsi terturunkan, yaitu y sama dengan f dalam kurung t. Yang memenuhi persamaan ini untuk semua t dalam suatu interval disebut solusi. Kemudian, suatu fungsi y sama dengan y dalam kurung t dikatakan suatu solusi persamaan diferensial order 1 apabila y sama dengan y dalam kurung t atau turunan y aksen memenuhi persamaan diferensial dy per dt sama dengan f dalam kurung t, y. Menurut Supriyono tahun 2007 di halaman pertama. Sebuah persamaan diferensial order 1 adalah sebuah pengulangan atau recursively yang didefinisikan dalam bentuk yang membentuk order 1 adalah bahwa hanya dibutuhkan nilai sebelumnya untuk memperoleh nilai berikutnya. Menurut Green tahun 2002 halaman 1. Aplikasi persamaan diferensial pada masalah konsentrasi zat gula dalam sirup nala. Aplikasi persamaan diferensial pada masalah konsentrasi zat gula dalam produksi sirup yaitu membahas permasalahannya adalah bagaimana formula atau model persamaan diferensial yang menyatakan jumlah zat gula dalam campuran base sirup nala sebagai suatu fungsi dari waktu atau T, yang jumlahnya akan berubah secara teratur pada pergeseran jumlah zat gula yang terjadi dalam percampuran base sirup nala. Sekilas mengenai persamaan diferensial orde 1 dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak fenomena yang dalam menyelesaikan menggunakan persamaan diferensial orde 1. Salah satu contoh persamaan diferensial orde 1 sering dijumpai dalam masalah pencampuran atau pemekatan suatu larutan. Pemekatan atau konsentrasi larutan menyatakan secara kuantitatif komposisi zat terlarut dan pelarut di dalam larutan. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan atau dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut. Sebagai contoh, konsentrasi larutan gula dalam sirup menyatakan jumlah zat gula dalam larutan atau dalam perbandingan jumlah zat gula dengan jumlah total pelarutnya.
Model matematika dari studi kasus. Model matematika diferensialnya adalah persamaan diferensial orde 1 linier, yaitu dy per dt sama dengan 36.610,2 dikurangi 5y per 57,35 plus 4t, dx per dt sama dengan 0,206 dalam kurung 240,9 dikurangi 0,258x dalam kurung 576 dikurangi 0,742x, dy per dt sama dengan 3y per 60 plus t, dy per dt sama dengan 5400 dikurangi 2y dalam kurung t per 50 dan dy per dt sama dengan 1166,67 dikurangi 5y per 5 plus 3t. Bentuk persamaan. Dari bentuk persamaan diferensial, T juga dapat diperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki campuran. Sebagai variabel bebas adalah waktu pencampuran, dimisalkan dengan simbol T. Sedangkan variabel tak bebas adalah jumlah zat gula dalam campuran base sirup, dimisalkan X. Maka laju perubahan rata-rata jumlah zat gula di dalam campuran dalam selang waktu delta T adalah X dalam kurung T plus delta T dikurangi X dalam kurung T per delta T. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan terkait bentuk persamaan yang mana telah disampaikan oleh saudari Sofi. Laju perubahan rata-rata jumlah zat gula di dalam campuran dalam selang waktu delta T adalah X dalam kurung T ditambah delta T dikurangi XT per delta T. Dalam hal ini, laju perubahan jumlah gula di dalam campuran setiap saat adalah dx per dt sama dengan limit T mendekati 0, di mana X dalam kurung T ditambah delta T dikurangi XT per delta T. Yang berarti dx per dt sama dengan laju jumlah zat gula masuk dikurangi laju jumlah zat gula keluar. Dengan diketahui laju jumlah zat gula masuk yaitu konsentrasi gula pada senyawa masuk dikali laju senyawa masuk. Sedangkan laju jumlah zat gula keluar yaitu konsentrasi gula pada senyawa keluar dikali laju senyawa keluar. Dengan memisalkan Vt adalah volume campuran pada saat T, maka laju jumlah zat gula keluar sama dengan XT per Vt dikali laju senyawa keluar. Jadi, dx per dt sama dengan laju jumlah zat gula masuk dikurangi XT per Vt dikali laju senyawa keluar. Apabila XT, Vt, dan T diukur masing-masing dalam gram, liter, dan menit. Maka satuan dalam persamaan adalah gram per menit sama dengan gram per menit dikurangi gram per liter dikali liter per menit. Kemudian di sini ada contoh soal. Dalam sebuah wadah besar berisi 2000 galon campuran sirup yang semula mengandung 10 kg zat gula larut di dalamnya. Untuk memenuhi standar mutu kadar gula dalam sirup, campuran sirup yang mengandung 20 gram gula per galon dialirkan ke wadah dengan debit 40 galon tiap menit dan langsung tercampur dengan sempurna. Hasil campuran ini dikeluarkan dengan laju 45 galon tiap menit. Tentukan banyaknya zat gula 20 menit setelah pencampuran berlangsung. Oke, selanjutnya yaitu penyelesaian dari contoh soal. Untuk memperoleh model persamaan diferensial pada masalah ini, sebagai langkah awal adalah mengidentifikasi semua besaran yang terlibat dalam konsentrasi, kemudian memberi lambang pada semua besaran. Misalkan, YT sama dengan banyaknya gula dalam wadah, yang dinyatakan dalam bentuk gram. Kemudian Vt yaitu volume campuran sirup dan gula dalam wadah, dinyatakan dalam galon, dan T yaitu waktu,
yang dinyatakan dalam bentuk menit. Maka, Vt sama dengan, atau volume campuran sirup dan gula dalam wadah sama dengan 2000 galon ditambah 40 galon per menit dikurangi 45 galon per menit dikali T menit. Sama dengan hasilnya 2000 min 5T galon. Lalu, laju jumlah gula keluar sama dengan YT per VT, atau banyaknya gula dalam wadah per volume campuran sirup dan gula dalam wadah dikali debit senyawa keluar. Sama dengan YT per 2000 min 5T dikali 45. Sehingga menghasilkan 45 gram per 2000 min 5T menit. Kemudian laju jumlah gula masuk sama dengan 20 gram per galon dikali 40 galon per menit. Hasilnya 800 galon per menit. Maka persamaan diferensial untuk pencampuran diperoleh dy per dt dikurangin 800 sama dengan 45y per 2000 min 5T. Dalam bentuk standar, dy per dt ditambah 45y per 2000 min 5T tutup kurung y sama dengan 800. Tulis 45y per 2000 min 5T itu sebagai PT dan 800 sebagai GT. Maka persamaan diferensial dalam bentuk standar berpola bentuk dy per dt ditambah pt kali y sama dengan gt, yang merupakan itu adalah bentuk persamaan diferensial linear orde 1. Teknik analisis. Analisis masalah dari hasil penelitian ini adalah memformulasikan model matematis dari persoalan masalah konsentrasi zat gula dalam proses pencampuran base sirup dalam produksi sirup nala, direpresentasikan ke dalam bentuk persamaan diferensial serta disolusikan. Hukum aksi massa, volume tabung, laju senyawa, konsentrasi zat gula, pemodelan persamaan diferensial dalam percampuran. Pembentukan model matematika. Laju jumlah zat gula keluar sama dengan konsentrasi gula kali laju keluar buka kurung gram per menit. Laju jumlah zat gula masuk sama dengan konsentrasi gula dikali laju masuk buka kurung gram per menit. Pemodelan persamaan diferensial dalam pencampuran. Laju perubahan jumlah zat gula dalam campuran sama dengan laju banyak zat gula yang masuk sama dikurangi laju banyak zat gula yang keluar. Laju senyawa sama dengan banyaknya senyawa yang mengalir dibagi satuan waktu buka kurung liter per menit sama dengan kilogram zat gula dalam bejana pada saat T dibagi jumlah liter senyawa gula pada saat T buka kurung gram per liter. Hukum aksi massa. Laju rata-rata berubahnya zat C dalam selang waktu delta T adalah X T plus delta T min XT per delta T. Laju pertambahannya zat C pada setiap saat adalah dx per dt sama dengan limit T0 X T plus delta T min XT per delta T. Volume tabung. Volume tabung sama dengan pi R kuadrat kali tinggi. Aplikasi Maple untuk visualisasi persamaan diferensial. Plot solusi pada data ukuran kadar gula dalam pencampuran base sirup nala. Plot solusi dy per dx sama dengan 36.600
610,2 dikurangi 5Y per 57,35 per F ditambah 4T menghasilkan solusi khusus. YT sama dengan 4067,8 buka kurung 57,35 ditambah 4T dikurangi 28.911 28.911,74,94 buka kurung 57,35 ditambah 4T minus 5 per 4 dan solusi pada saat T13 diperoleh Y sama dengan 363.053,95 gram. Berarti setelah 13 menit percampuran, berlangsung jumlah total kandungan zat gula dalam campuran adalah 363.053,95 gram dan volume 109,35 liter. Berikut grafik konsentrasi zat gula sudah ada di PPT. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.